Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramdhani dari kelas IK2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penelitian komunikasi dan komunikasi politik. Untuk materi yang pertama yaitu penelitian komunikasi. Penelitian komunikasi merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dalam bentuk data pada beragam elemen, proses, dan dimensi komunikasi. Penelitian komunikasi secara epistemologis membutuhkan seperangkat cara yang digunakan dalam menjalankan penelitian. Seperangkat cara tersebut disebut metodologi penelitian yang diawali dengan pemilihan paradigma dengan beragam asumsi. Kemudian ada etika dalam penelitian komunikasi. Dalam melakukan penelitian komunikasi, harus memperhatikan etika-etika dalam penelitian. Berikut ini beberapa konsep etika dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama, etika adalah aktivitas, pemikiran, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan metode penelitian komunikasi praktik komunikatif untuk berinteraksi atau memperlakukan orang lain. Yang kedua, perspektif kita tentang etika tidak dapat dilepaskan dari keyakinan dan latar belakang afiliasi budaya yang kita anut. Yang ketiga, dalam perspektif utilitarianisme, seorang peneliti idealnya mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan penelitian selama hasil dari penelitian tersebut tidak membahayakan manusia dan kemanusiaan. Yang keempat, dua elemen penting dalam penelitian adalah menjaga privasi partisipan atau informan, yaitu dengan tetap menjaga kerahasiaannya dan anonimitas. Dan yang kelima, dalam penelitian partisipatif, pastikan Anda sudah menyampaikan tujuan penelitian, resiko dan keuntungan yang didapatkan dari penelitian ini, dan bila mana partisipan akan mengakhiri keikutsertaan dalam penelitian atau bila manakah penelitian akan berakhir. Semua bentuk informasi tersebut sebaiknya dalam bentuk dokumentasi tertulis. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Berikut berbagai unsur komunikasi politik. A. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya, presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. B. Pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yang isinya mengandung politik. C. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. D. Sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. E.
pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Berikutnya ada pendekatan komunikasi politik. Yang pertama, pendekatan proses. Menurut pendekatan ini, bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Menurut Spengler dan Toynbee, bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini dapat dikaitkan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan politik. Yang kedua, pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell dan Donald. Pendekatan ini dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut gatekeeper, yaitu para wartawan, pemimpin redaksi, dan penyunting gambar. Dari sinilah yang menentukan berita yang harus dimunculkan dan yang harus disembunyikan. Nah, untuk selanjutnya ada distorsi komunikasi politik. Distorsi sebagai ideologi. Dalam komunikasi politik, ada dua distorsi dalam ideologi. Pertama ialah perspektif yang identik dengan kegiatan politik sebagai hak istimewa dari kelompok orang maupun praktik monopoli. Kedua, ialah perspektif yang lebih memandang kepada suatu kegiatan dan hanya melibat sistem tinggi tanpa peduli dengan kehendak rakyatnya. Kemudian, distorsi sebagai sebuah topeng. Ben Anderson dalam bahasa topeng menjelaskan bahwa komunikasi politik dapat diidentifikasikan untuk menampilkan suatu hal yang lain antara apa yang dimaksudkan dengan fakta atau realita yang sebenarnya. Yang ketiga, distorsi sebagai bentuk representasi. Distorsi dalam komunikasi politik juga dapat terjadi sebagai bentuk dari representasi, yaitu untuk memberikan gambaran terhadap suatu hal yang tidak sama dengan kenyataan atau aslinya. Dan yang terakhir, ada distorsi sebagai proyek lupa. Komunikasi politik dapat mengalami distorsi lupa, artinya sebagai suatu hal yang mampu dimanipulasi. Lupa tersebut diciptakan tidak hanya untuk beberapa orang saja, akan tetapi juga untuk khalayak umum dan masyarakat luas. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.